crying little. Yoga. Benar saja, setelah tiba di sana, tanpa perundingan apapun, pertempuran sengit antara kedua belah pihak pun terjadi. Tembakan panah demi panah terus-menerus dilontarkan dari kedua belah pihak. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba saja Ramses pun terjatuh dari kereta kudanya. Namun di saat nyawanya akan terancam, untungnya dia dapat diselamatkan oleh Musa. Akhirnya, pertempuran kali ini pun dimenangkan oleh para pasukan Mesir yang telah berhasil menghancurkan perkemahan dari para pasukan Het. Sesampainya di sana, dia mulai mendatangi seorang pejabat kota untuk menanyakan aktivitas para budak yang semakin hari semakin banyak. Mengetahui hal itu, akhirnya sang pemimpin meminta kepada Musa agar dia menambahkan jumlah pasukan penjaga, dikarenakan dia ini khawatir akan terjadi pemberontakan oleh para budak-budak Yahudi tersebut. Dan keesokan paginya, Musa pun berinisiatif untuk bertemu dengan pemimpin dari kaum Yahudi yang bernama Nun. Akan tetapi di perbincangan singkat itu, di saat Nun mengetahui orang yang berbicara dengannya adalah Musa, yakni cucu angkat dari Raja Fir'aun, sontak hal itu pun membuat Nun terdiam sejenak. Lalu setelah perbincangan selesai, Nun memerintahkan bawahannya untuk mengirimkan pesan rahasia kepada Musa dengan mengajak dia bertemu di suatu tempat secara tertutup saja. Dan pada malam harinya Musa pun datang memenuhi undangan pertemuan itu. Di dalam perbincangan itu, Nun pada kala itu langsung memberitahu sebuah fakta bahwa Musa adalah orang Yahudi yang diasuh oleh Bitya di saat dia ini masih kecil. Akan tetapi Musa yang telah menganggap omongan dari pemimpin Yahudi hanyalah sebuah kebohongan, dia kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sepulang Musa menginvestasi para budak, dia mendapati keadaan Raja Fir'aun yang sedang diambang kematian. Sampai pada akhirnya, sang raja pun meninggal dunia, dan otomatis tahtanya diberikan kepada Ramses sebagai Raja Mesir untuk menggantikan ayah kandungnya itu. Untuk memastikan kebenaran itu, Ramses kemudian memanggil Bitya dan juga Meriam, kemudian meminta mereka menjawab jujur tentang asal-usul Musa yang sebenarnya. Sampai-sampai, bila Meriam menjawab tidak jujur, maka tidak segan-segan Ramses akan segera memotong tangannya. Dan benar saja, Musa ini bukanlah anak sedarah dari sang Raja Fir'aun. Mengetahui hal itu, sontak Musa pun seketika marah dan langsung menghentikan perbuatan Ramses. Dan akibat hal itu, mengakibatkan dia langsung diasingkan dari kerajaan. Sebelum meninggalkan kota, Bitya sempat menemuinya dengan bercerita semua fakta tentang jati diri dari Musa. Bahwa benar adanya Musa ini adalah anak yang baru saja ditemukan oleh Bitya di saat dirinya masih kecil. Pagi harinya di saat Musa beristirahat, tiba-tiba saja dia dihampiri oleh kedua orang Mesir yang berniat akan membunuhnya. Tetapi beruntungnya kedua orang tersebut dapat dikalahkan. Kemudian Musa mengambil kuda mereka lalu bergegas melanjutkan perjalanan kembali.
dengan ditemukannya pemukiman sambil bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Sisifora. Kemudian dia pun memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Setelah sekian lama dia tinggal di desa tersebut, kedekatan di antara Musa dan juga Zephora semakin dekat sehingga mereka berdua pun berencana untuk melangsungkan pernikahan. Dan dia memutuskan untuk mendaki gunung tersebut sambil mengembala kambing miliknya. Namun di dalam perjalanan menuju puncak, belum jauh Musa mendaki, tiba-tiba saja sebuah bebatuan longsor datang menimpanya. Dalam keadaan setengah sadar, dia kemudian melihat seorang anak kecil yang bisa dibilang sebagai utusan Tuhan ya, dengan mengingatkan kepada Musa terhadap para kaum Yahudi untuk membebaskan mereka dari semua perbudakan. Setelah insiden kecelakaan semalam, Musa terus-menerus dibayang-bayangi oleh perkataan dari anak yang telah ditemuinya semalam. Namun di sisi lain, istrinya menganggap bahwa Musa sedang mengalami halusinasi saja. Setelah itu Musa pun mulai mempersiapkan diri untuk kembali ke kota Mesir. Kemudian dia berpamitan kepada anak dan juga istrinya dengan berjanji akan segera kembali dalam waktu dekat. Ramses yang terbangun untuk mengecek keadaan kuda, tiba-tiba dia didatangi oleh Musa yang kemudian menodongkan sebilah senjata. Akan tetapi, tujuan Musa bukanlah untuk membunuhnya, melainkan dia ini hanya akan berunding agar Ramses membebaskan para kaum Yahudi dari perbudakan tersebut atas perintah dari Tuhan. Namun ternyata permintaan darinya itu langsung ditolak secara mentah-mentah, sampai-sampai Musa mengancam akan segera kembali mendatangi Ramses. Dikarenakan Musa tidak kunjung ditemukan, Ramses dengan kejamnya menghukum gantung orang-orang Yahudi di sana yang tidak bersalah setiap hari. Dan hal tersebut akan terus dia lakukan selama Musa belum ditemukan. Semenjak keberadaan Musa, orang-orang Yahudi di sana mulai berani nih untuk melakukan pemberontakan. Lalu Musa melatih para pemberontak tersebut agar mereka siap saat melangsungkan pertempuran. Tetapi Musa yang sadar bahwa pasukan mereka tidak akan bisa menang melawan pasukan Mesir, dia pun kembali membuat strategi baru dengan menghancurkan pasokan makanan agar orang-orang Mesir mengalami kelaparan yang sangat hebat. Para pemberontak Yahudi di sana langsung membakar habis gudang penyimpanan serta membakar suplai-suplai pengiriman makanan. Hingga akibat perlakuan dari semua para pemberontak, pasukan Mesir membalasnya dengan membakar habis pemukiman orang-orang Yahudi. Di hari pertama, tiba-tiba saja aliran sungai dipenuhi oleh segerombolan buaya yang memangsa para nelayan, sampai membuat air sungai menjadi merah, serta ikan-ikan yang mati membusuk. Disusul dengan para petani yang gagal panen akibat air yang telah tercemar. Dan yang paling parahnya lagi, di hari berikutnya, ribuan kodok tiba-tiba saja berdatangan memenuhi kota Tebes, bahkan sampai memasuki istana. Kemudian siang harinya, kodok-kodok itu pun mati membusuk seketika dengan dikerumuni oleh belatung-belatung dan juga lalat yang menyebabkan penyakit kulit ke seluruh kota.
kejadian tersebut dipercaya oleh para penduduk sebagai teguran dari Tuhan agar Raja Ramses segera membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Namun bukannya sadar, Ramses yang sangat egois meski kotanya telah dilanda oleh musibah, dia ini malah memperparah pekerjaan para budak dan tidak mendengarkan nasihat dari para petingginya. Hewan yang ada di seluruh kota. Lalu dilanjutkan dengan badai es yang menghujani kota Tebes. Para penduduk yang semakin menderita dikarenakan kelaparan, mereka di sana mulai berbondong-bondong mencuri makanan di gudang persediaan istana. Akan tetapi dengan sadisnya, Ramses memerintahkan para pasukannya untuk menembak mati para penduduk di sana yang di saat itu keluar dari gudang persediaan makanan. Nah guys, di dalam istana, Ramses yang sudah mendengarkan Musa menghampirinya, dia kemudian mulai menantangnya dengan mengancam akan membunuh semua orang Yahudi, termasuk anak-anak kecil sekalipun. Di sana, Ramses juga mengatakan bahwa dia ini sama sekali tidak takut dengan Tuhan yang telah disembah oleh Musa. Keesokan paginya, Musa kembali mendatangi Ramses menuju istana dengan memberitahu tentang musibah besar yang akan segera datang. Musa juga di sana memohon kepada Ramses agar dia mengabulkan permintaannya, yakni membebaskan kaum Yahudi dari perbudakan. Agar Musa dapat menghentikan ancaman berikutnya yang akan dilakukan oleh Tuhannya, sebelum malam hari pun tiba, Musa bergegas menuju ke pemukiman Yahudi untuk memberitahu mereka semua agar mereka menyembelih seekor domba dengan mengoleskan darah di sekitar pintu rumah. Malam harinya, Ramses yang sedang menjaga anaknya, benar saja, langit di seluruh Mesir berubah menjadi gelap dan lampu-lampu kota padam seketika. Keesokan paginya, anak-anak kecil di seluruh kota Mesir pun tiba-tiba saja meninggal dunia, termasuk anak kandung dari Ramses sendiri, terkecuali anak-anak dari bangsa Yahudi. Dan semenjak kejadian itu, Ramses langsung menyetujui perjanjian Musa untuk melepaskan perbudakan yang telah dialami oleh kaum Yahudi. Hingga selama 400 tahun lebih, akhirnya kaum Yahudi bisa meninggalkan Mesir kembali ke tanah kelahirannya. Musa yang memandu kaumnya dalam perjalanan panjang, tiba-tiba saja mereka mendapatkan sebuah kendala buruk dengan rute yang dia ambil adalah jalan menuju lautan. Sementara itu, pasukan Mesir tidak lama lagi akan datang mengincar mereka. Sampai pada akhirnya Musa yang sudah putus asa, dia kemudian langsung melemparkan pedangnya ke arah lautan. Keesokan paginya, Musa dan juga orang-orang Yahudi merasa kegerahan akibat air laut yang tiba-tiba surut perlahan-lahan. Sampai-sampai Musa memerintahkan para kaumnya untuk melanjutkan perjalanan melintasi ke tengah lautan secara perlahan-lahan. Sementara itu, Ramses dan juga para pasukan Mesir, kini mereka pun telah melintasi pergunungan dengan kecepatan penuh. Namun sialnya, akibat salah satu pasukan yang terjatuh, membuat sebagian pasukan ikut menjadi korban akibat longsor dari arah tebing. Singkat cerita, setelah pasukan Ramses tiba di tepian pantai, mereka bergegas mengejar Musa dan juga para kaumnya. Tetapi tiba-tiba saja air laut pun kembali normal dan pasukan Mesir yang ketakutan memutuskan untuk berbalik arah. Namun sayang, mereka tetap tenggelam di air laut yang mengakibatkan pasukan Mesir tewas terbawa ombak.
Setelah itu, orang-orang Yahudi pun bisa bernapas lega dikarenakan sekarang mereka ini telah sepenuhnya bebas dari perbudakan yang telah dilakukan oleh Raja Ramses. Di sana Musa pun sempat tenggelam, namun untungnya dia kemudian berhasil selamat menuju ke daratan. Di sisi lain, Ramses yang ternyata dia ini masih selamat dari guyuran ombak, dia kemudian kaget dikarenakan dia melihat sebuah pemandangan mengerikan karena semua pasukannya telah tewas tenggelam. Dan di akhir film terlihat Musa yang mengunjungi kampung halamannya untuk menemui anak dan juga istrinya. Lalu setelah itu dia melanjutkan perjalanan kembali memandu orang-orang Yahudi menuju ke tempat kelahirannya. Dan